Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Shadaqallahul azim. Quran surah ke-70 Al-Ma'arij ayat yang ke-19 sampai 21. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang kami muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sembari mengucapkan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Moga-moga setiap kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah yang baik kita ucapkan Bapak Ibu dihitung dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang baik, sebagai menjadi syafaat nanti bagi kita di yaumil akhir. Ada satu hadis Bapak Ibu yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah lebih menyukai suatu amalan di mana amalan itu didawamkan oleh seseorang atau dirutinkan walaupun amalan itu sedikit. Suatu amalan yang selalu dilakukan, dikerjakan rutin walaupun itu sedikit, itu lebih Allah cintai, lebih Allah sukai. Contoh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setiap hari kita mendawamkan, merutinkan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Atau mendawamkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Itu secara zahir kan sedikit, tetapi kita rutin mengerjakannya setiap hari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu amalan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sambuh di karajuan sekali sebulan, sekali sepakan, atau bila takana. Anak ketujuh Allah itu. Biar sedikit tetapi setiap hari kita amalkan. Lalu kemudian berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Moga-moga setiap selawat yang kita baca Bapak Ibu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak hadis yang telah menjelaskan Bapak Ibu bagaimana fadilah keutamaan salawat kepada Rasulullah. Bahkan setiap Jumat pun khatib selalu mengingatkan awak kaum bapak
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Setiap khatib di hari Jumat ketika menyampaikan khutbahnya itu mengingatkan itu untuk kaum bapak, kaum laki-laki. Sesungguhnya Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Rasul. Begitu keutamaan beliau. Apalagi awak yang status sebagai hamba Allah, status sebagai makhluk umat bagi Nabi besar Muhammad SAW, maka perlu awak mendawamkan pula setiap hari, setiap saat membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan coba mengkaji Bapak Ibu melihat watak manusia. Sebenarnya sebahagian daripada manusia itu menghadapi kehidupan di dunia ini. Bagaimana sebahagian dari manusia itu menghadapi persoalan hidup, akan muncul beberapa watak manusia nanti. Sebagaimana yang Allah abadikan dalam Quran surah ke-70 Al-Ma'arij ayat yang 19 tadi sampai 21. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu diciptakan bersifat mengeluh. Mengeluh. Cah honde, honde hujan lo hari, onde pani lo hari. Inilah bentuk onde-onde saya makanannya bu. Onde ke onde saya mengeluh. Lalu dilanjutkan pada ayat yang ke-20, idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Pada ayat yang ke-21, wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila diberikan kebaikan, diberikan nikmat oleh Allah, manusia itu kikir. Aku watak manusia. Berada itu tiga ya. Pertama suku mengaluh. Yang kedua, ketika diuji di Allah seketik, dia beban hidup seketik, berkeluh kesah. Tahu orang sedunia, tahu orang sekampung, tahu orang sanagari. Ketika apa? Aduh ada ujian kau. Sebab berkeluh kesah. Yang ketiga, apa sifat atau watak manusia di ayat ini disampaikan di Allah? Ketika Allah berikan nikmat, diberikan kebaikan, santiang pulo cekihnya. Cekih balapi, sempili, karyang. Itu watak manusia Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita memiliki sifat-sifat itu, watak-watak itu? Tentu jawabannya babu. Tentu tak boleh dong. Lah boleh awak mengaluh saya dalam hidup kau. Tak boleh awak kau berjuang. Dunia ini tempat perjuangan. Oh susah di dunia Ustaz, itu sebentar. Payah menghadapi kehidupan dunia sebentar. Akan ada masanya senang nanti. Sama ibarat Bapak Ibu, awak mendaki bukit kawin tu buat. Ibu lah dong mendaki bukit kawin. Mulai awak nanjak dari bawah tu, keluar keringet. Latih awak. Rasa ke tangga dan kok. Apa lain lalamu nak mendaki. Rasa ke keluar dan tuang kau dek latih lah. Mulai di pertengahan bukit saketik lain. Mulai tiba di puncak saketik lain. Sampai akhirnya lah di puncak. Disitulah kenikmatan yang sesungguhnya. Kecik awak Bapak Ibu, Masya Allah. Yo rancak ketua tangga aku kecik awak. Yo sabana gagah dia teh. Terucap di awak kalimat itu, Masya Allah. Awak takjub dengan apa? Akulah ayat-ayat kauniyah Allah itu, ciptaan Allah itu. Sawah tabantang laweh bukit nampak,
Ya Bu ya. Awal itu samolo ibarat itulah. Awak di dunia kau awalnya susah-susah dulu. Nanti keberhasilan itu di ujung. Rasa manis itu didapatkan setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditimpa dengan berbagai kesusahan. Tapi kalau mengaluh saja awal sampai akhir, ya nanti insyaallah mengaluh seno. Sebab dunia itu adalah perjuangan. Jadi latihannya pada di dunia sebentar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai gambaran Bapak Ibu. Kita hidup di dunia itu akan mudah nanti ketika kita melibatkan Allah. Akan lunak hidup awak nanti di dunia ketika kita mendawamkan zikir dalam kehidupan. Jadi kalau segala sesuatu Bapak Ibu, kalau awak libatkan Allah, insyaallah aman. Libatkan Allah, insyaallah aman. Apapun itu. Tentu dalam fokus Bapak Ibu hal-hal kebaikan. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa watak yang disebutkan dalam surah Al-Ma'arij tadi, itu adalah sebahagian pakaian manusia. Mengeluh, keluh kesah, pelit, kikir, tak mau berbagi, itulah sebahagian dari watak manusia. Di saatnya susah dulu, entahlah agak-agaknya ingin berbagi. Tapi di saat Allah berikan keberkahan, kebaikan, kenikmatan, lupa dulu dengan agak-agak ketika ini susah. Kau watak manusia. Kau watak-watak seperti ini Bapak Ibu tidak boleh kita miliki. Ayat 19:20-21 itu Bapak Ibu dikupas di dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah menguraikan beberapa watak manusia di situ. Pertama dijelaskan manusia itu diciptakan oleh Allah bersifat mengeluh, halu'a. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, mengeluh itu adalah pilihan. Apakah awak ditakdirkan setiap awak mengeluh? Kan pilihan itu sifatnya. Khiyar. Ada kadangkala seseorang ketika Allah uji, dia tidak memilih untuk mengeluh. Dia memilih untuk apa? Menyerahkan persoalan itu, ujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping inyo pun berikhtiar, berusaha untuk menenangkan jiwanya Bapak Ibu. Kalau nionyo nafsu itu tentu aku mengaluh saya tahu. Nionyo setan itu kau dapat aku dalam masalah saya tahu. Tapi ada beberapa manusia Bapak Ibu, sebahagian dari manusia itu memilih untuk apa? Menenangkan jiwanya. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu menyerahkan persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang mengeluh itu khiyar, pilihan. Tapi memang ada sebahagian manusia Bapak Ibu yang memilih untuk mengeluh saja dalam hidup. Mengeluh saja. Ini kalau mengeluh saja Bapak Ibu tidak akan ada solusi nanti. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, manusia dicipta mengeluh. Lalu yang kedua, ketika Allah lekatkan sedikit ujian di dalam kehidupannya, apa yang muncul sifat atau watak manusia itu? Berkeluh kesah tarwis. Tidak ada sabar. Tidak ada mengingat nikmat Allah. Tidak ada rasa syukur. Yang ada apa? Mengeluh, keluh kesah saja. Sehinggalah rontok itu harapan manusia Bapak Ibu. Tatkala sedikit ada persoalan hidup, rontok kehidupannya itu. Seakan-akan tidak akan ada lagi kebaikan yang muncul dalam hidupnya. Seakan-akan tidak akan ada lagi maslahah yang akan hadir dalam kehidupannya. Padahal Bapak Ibu dalam sebuah hadis disampaikan oleh baginda Nabi SAW, wa may yuridillahu bihi khaira yusib min. Itu bahasa Nabi. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, Allah akan uji. Allah berikan sedikit ujian. Allah akan berikan sedikit persoalan dalam hidup. Dan perlu kita pahami Bapak Ibu, rumus dalam menghadapi ujian itu Allah telah berikan rumusnya dalam Al-Quran.
Rumusnya Bu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu rumusnya. Allah magiah ujian tu, magiah masalah dalam hidup tu sesuai kesanggupan awak. Dia awak sanggup, maka Allah lekatkan ujian itu. Maka tidak boleh ditempel dengan rasa berkeluh kesah. Itu tidak boleh ada Allah. Sabar lah. Nanti akan ada usai masalahku kecil Allah. Sabar selah ketika aku berikan ujian kepadamu, itu tandanya aku ingin menjadikan engkau baik. Tatkala aku lekatkan persoalan dalam hidupmu, kata Allah, itu tandanya aku ingin menjadikan engkau menjadi hamba terbaik. Jadi kita mengambil hikmah Bapak Ibu dari ujian hidup. Seperti yang telah kita sampaikan Bapak Ibu, bagaimana Buya Hamka mengambil hikmah dalam hidup beliau. Kalaulah ambo nak masuk dalam penjara, tak mungkin ambo menyelesaikan tafsir Al-Azhar, kata beliau. Ikut orang-orang yang mengambil hikmah, yang bersabar, yang tidak berkeluh kesah tatkala dalam kehidupannya hadir sebuah persoalan. Masuk penjara, tak ada menganuh beliau tu, tak ada berkeluh kesah Buya Hamka tu. Tetapi belum menghadirkan hikmah dalam kehidupan beliau. Kalaulah bukan disababkan, kalau tidak masuk penjara apa? Tak mungkin ambo menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Kalau di luar lah posisi ambo agak 20 tahun ko, kata beliau, dek kesibukan ambo dengan aktivitas yang lain, tak mungkin menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Jadi ini Bapak Ibu contoh-contoh bagaimana para ulama menyikapi kehidupan. Hadir persoalan dalam hidupnya, inyo tak pernah berkeluh kesah. Sebab berkeluh kesah itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nan kedua, nan ketiga tadi watak manusia Bapak Ibu. Tatkala Allah lekatkan nikmat dalam kehidupannya, Allah berikan kebaikan dalam kehidupannya, santiang pulo kikirnya. Dia awak satu Allah. Kau kira sakit awak kau kecilnya. Untuk awak satu Allahnya. Kasihku sadonya bu. Muek sapi jawi kasihku satu Allahnya. Akan pada agak selera manusia tu bu ya. Jadi kalau ada sambal dan lama abi dia satu Allahnya, tak punya mengingat tetangga. Tak boleh. Ketika diberikan nikmat, diberikan kebaikan oleh Allah, manusia itu muncul wataknya bersifat kikir, tidak mau berbagi, tidak mau memperhatikan saudaranya, tidak mau mentransfer kebahagiaan kepada saudaranya. Padahal dalam satu hadis Bapak Ibu yang termaktub dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, ini yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi pada urutan hadis yang ke-13. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Itu bahasa Nabi dalam hadis itu. La yu'minu, tidak dipandang beriman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Berarti kecintaan kepada saudara itu Bapak Ibu, awak menghadirkan cinta untuk diri awak seorang. Muncul pertanyaan, kira-kira apa ibu lah cinta nak jo badan diri seorang? Lah ibu, kan dia awak cinta jo badan diri kau, awak pakaikan baju badan kau, awak mandikan 3 kali sehari badan kau, kau panjang kuku awak potong, ya bu? Kalau gak seminggu kan gosok gigi awak, kayak pada itu. Tanda kita mencintai badan diri awak. Litak parik wa agih makan awak. Itu tanda awak cinta kepada diri. Di dalam hadis tadi tidak dipandang seseorang itu beriman hingga ia mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya. Hingga ia memperhatikan saudaranya sama seperti memperhatikan dirinya sendiri. Nah, itu bu.
Jadi kalau orang-orang yang beriman itu dia mesti menghadirkan kepedulian. Kalau bahasa seberangnya care. Care itu peduli. Pedulinya ke saudaranya, pedulinya ke dunsananya, pedulinya ke tetangga. Ini yang rumus di dalam Islam. Tidak dipandang seseorang itu beriman kalau ini tidak hadir cinta terhadap saudara. Tapi manusia tadi watak yang salah tadi Bapak Ibu. Tatkala diberikan nikmat, dia rasaki, dia kebaikan, manusia tu sempili kayang. Jaguang. Acak dia istilah itu Bapak Ibu, jaguang ko. Iku sabana sempili orang itu. Kalau BAB-nya jaguang dimakannya balik. Amo di tubana kan babayu manusia ini. Jadi ketika diberikan nikmat oleh Allah, mereka bersifat kikir. Ini tidak boleh. Terkait dengan mencintai yang dimaksudkan dalam hadis Bapak Ibu, ini bisa dilihat dari dua sisi. Bisa mencintai dalam hal perkara agama, bisa mencintai dalam perkara dunia. Jadi dua pandangannya di situ. Kita lihat yang pertama Bapak Ibu, mencintai dalam hal agama. Apa yang dimaksudkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Bila mana jika seseorang suka melakukan perkara yang wajib, perkara yang diperintahkan oleh Allah, inyo pulo kawannya modetu. Aku dalam hal agama aku. Bila mana seseorang menyukai melakukan perkara yang wajib, dia ingin saudaranya juga melakukan itu. Contoh Bapak Ibu, solat 5 waktu sehari semalam dilakukan di awal waktu. Awak suka dengan hal itu. Kita ingin pula nanti kawan wak mau dulu yang kerajonyo solat 5 waktu sehari semalam di awal waktu berjamaah. Atau kita mengamalkan hal-hal yang baik atau mendawamkan seperti zikir, doa setiap hari awak amalkan. Kita ingin nanti saudara awak pun mengamalkan hal itu. Iko yang dimaksudkan cinta di dalam perkara agama itu. La yu'minu ahadukum. Lalu yang kedua pandangannya apa Bapak Ibu? Mencintai itu bisa dari sisi dunia. Seseorang yang mendapatkan sisi dunia, barangkali rezekinya banyak, usahanya lancar, jabatannya tinggi, profesinya baik, dia juga menginginkan hal itu didapatkan oleh saudaranya. Ikut dalam perkara dunia. Contohnya Bapak Ibu, awak dapat posisi yang rancak di sebuah kantor. Awak ingin nanti kawan awak masuk lamaran ke kantor tu pun dapat jabatan sama awak. Kalau dalam hal itu Bapak Ibu, satu sisi baik, cuman secara hukumnya sunnah. Karena perkara dunia. Tapi kalau dalam perkara agama itu dipandang wajib. Boleh. Amal wak baik, zikir awak rancak selesai sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Islam. Doa awak lailu ado, nanti awak ingin saudara awak pun bisa mengamalkan itu. Ini yang dipandang di dalam hadis tadi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi perlu kiranya Bapak Ibu kita menghadirkan kepedulian dengan sesama. Jo tetangga, jo dunsana awak, jo saudara-saudara seiman, perlu awak menghadirkan kepedulian. Supaya apa Bapak Ibu? Awak dapat keberkahan dari hadis tadi. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan Bapak Ibu, di antara tanda iman yang wajib itu kata beliau, seseorang mencintai saudaranya yang beriman sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ini pendapat dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Hadir cinta yang baik yang terbesar bagi seseorang
terhadap saudaranya yang beriman, seiman. Hadir cintanya Bapak Ibu sama ia mencintai dirinya sendiri. Bahkan hadir ingin memberikan nasihat agama kepada saudaranya yang barangkali bermasalah dari sisi agama. Jadi kalau ada kawan awak, dunsana awak rusak agamanya Bapak Ibu, banyak tidak tahunya tentang perkara ibadah, itu mesti wagia nasihat, mesti wagia pengajaran ke beliau. Kalau awak tahu dengan syariat itu, itu namanya cinta, mencintai saudara. Anda amu awak pakai sistem mati melah nyo amalnya untuk nyo amalnya untuk den tidak bisa lah boleh itu. Yang penting kita memberikan nasihat dulu, kita ajarkan dulu. Apa keilmuan dari hal ibadah itu yang kita ketahui Bapak Ibu, kita ajarkan, kita berikan. Sebab sesuatu amalan Bapak Ibu kalau awak tahu, itu harus menyampaikan. Ballighu anni walau ayat, kata Rasulullah. Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Satu amalan saja Bapak Ibu yang tahu dan itu jelas dari sumbernya Bapak Ibu, ajarkan. Kasih apun. Walaupun gadang pada awak, tua pada awak, sampaikan Bapak Ibu. Sebab ini kan kaganti dakwah namanya. Berdakwah tidak hanya di atas mimbar, di atas podium Bapak Ibu. Di dapur bisa juga dakwah. Di sawah pun bisa juga dakwah Ibu ya. Sedang makan ya, sedang kumpul-kumpul aja kawan-kawan, bisa sampai. Maka ini dalam bentuk menghadirkan cinta kepada saudara. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat yang telah kita bacakan tadi Bapak Ibu, jadi banyak atau sebahagian dari manusia itu yang cenderung mengeluh, cenderung berkeluh kesah. Jadi lahabi wakatu dek mangaluh baka panjangan sih. Tidak mencari solusi dari persoalan hidupnya. Hanya habis waktu mengeluh, berkeluh kesah saja. Waktu masih kue, ndak do takana beribadat. Yang takana apa? Dunia saja. Kebutuhan dunia saja. Ketika badan diri kuat, tidak ada berkeinginan untuk belajar agama. Tidak ada berkeinginan untuk menambah kualitas ibadah awak. Ada sebuah majlis tapi tidak mau kita hadir dalam majlis itu. Padahal masih kue kok. Bila tumbuh penyesalannya Bapak Ibu, ketika badan diri lah tua. Nak taluk manga-manga le bajalan lah kaki-kaki lah sakit. Banyak keluhannya, nan gula lah nan naik, kolesterol lah mau kecek doktor kini Bapak Ibu. Banyak keluhan ke badan diri. Tapi apa waktu lah terlambat. Nasi lah jadi buku aku. Di masa muda dulu awak sia-siakan tak mau awak belajar. Tak mau awak memperbaiki kualitas daripada ibadah awak. Yang ada awak mengalu hasilnya. Seperti ini nanti Bapak Ibu menghadirkan kerugian yang fatal kepada manusia. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ba'a cara untuk menghilangkan keluh kesah itu, ada enggak amalannya? Ada enggak caranya menghilangkan mengeluh tu, rasa mengeluh atau keluh kesah? Maka di dalam kitab Minhajul Abidin Bapak Ibu, tanya tu ada solusi. Imam Al-Ghazali memberikan keterangan situ ada solusinya. Ba'a cara menghilangkan sifat watak keluh kesah di dalam kehidupan itu. Jawabannya cie, menghadirkan rasa ikhlas dalam kehidupan. Menghadirkan rasa ikhlas dalam kehidupan. Bu, ketika dia pergi ujian dia Allah lah ikhlas bu. Lain. Kau hilang haratu ibu di rumah lah ikhlas bu. Agak barik. Berarti kau kan barik. Dan ikhlas kau yo barik. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang ikhlas, jawab beliau Bapak Ibu, adapun ikhlas tu sangat lah barik dan nambo hanya berusaha. Ummul ikhlas fahuwa aziz.
Ikhlas itu sungguh barek dan nambuh hanya berusaha. Tanya jamaah ke beliau, "Hai Imam, engkau ketika magi kajian ke jamaah tu lah ikhlas. Engkau ketika maja orang tu, maja anak didik tu lah ikhlas tu." Itu jawab beliau. Tapi kalau tidak lo beliau langsung, "Woi ikhlas lillahi ta'ala." Tak begitu jawab beliau tu. Sebab ikhlas itu begitu beratnya. Dibaca murah mangarajonyo, asal tiang lo bareknya. Tapi Bapak Ibu kan pahalanya ganda. Adisiko ikhtiar awak untuk berusaha apapun tindakan kebaikan itu mesti kita kerjakan dengan ikhlas. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Maka di dalam kitab Minhajul Abidin dikupas masalah ikhlas itu Bapak Ibu. Menurut para ulama, ikhlas itu dibagi kepada dua bagian. Apa yang dua itu? Pertama, ikhlas dalam beramal. Alam bangke menak bu, ikhlas beramal. Itu lambang menak ya bu. Ikhlas beramal. Lambang ikhlas yang terletak siko tu bu, tabuh ke dalam tubuh. Batinnya kulit punggung belakang sini sabana ikhlas. Baapun keadaannya nanti karajo sabana ikhlas. Logonya aku ikhlas beramal lillahi ta'ala. Jadi yang dimaksudkan di situ Bapak Ibu, pertama apa? Ikhlas di dalam beramal. Satu. Yang kedua bagiannya apa? Ikhlas dalam minta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau awak minta pahala kepada Allah ikhlas bu. Langsungnya ikhlas ada Allah. Tak ada orang yang terpaksa minta pahala. Semuanya butuh dengan pahala. Semuanya butuh untuk masuk surganya Allah. Tentu kita berikhtiar pula Bapak Ibu mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bisanya orang manusia itu masuk ke dalam surga di abu. Di ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak Ibu, ikhlas beramal. Apa yang dimaksudkan dengan ikhlas beramal itu? Hamba berikhtiar meraih kedekatan dengan Allah. Aku nyebut. Yang dimukasui ikhlas beramal itu seorang hamba berikhtiar mendekat kepada Allah. Baak awak salat dalam kehidupanmu, dia awak ingin dakik je Allah. Baak awak mendirikan solat 5 waktu siang malam yang dibaca itu je nya. Al-Fatihah tu ayat, rukuk 7 yang dibaca ibu. Ya tidak itu juga sampai nanti at-tahiyatul. Kan itu saya awak baca dari itunya. Padahal manusia tu sifat pembosan bu. Manga ketika beribadah tu tak pernah bosan awak. Padahal yang dibaca kalimahnya itu je. Di apa Bapak Ibu? Awak ikhlas di dalam beramal. Artinya bu, dia hadir ikhlas di dalam diri awak tadi dalam beramal tu Bapak Ibu, maka tidak ada rasa bosan di dalam beribadah. Ba'ako amu mengarajul 5 waktu siang malam diikut perintah. Awak tahu dengan syariat itu. Ikut perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka awak karajukan. Di apa Bapak Ibu? Kita ingin dakik je Allah. Kita tunaikan ibadah 5 waktu siang malam, amu awak berpuasa, amu awak berzikir, amu awak berdoa, amu awak bersedekah, amu awak membantu saudara awak, amu awak melapangkan saudara awak. Di apa Bapak Ibu? Kita ingin dakik je Allah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini poinnya Bapak Ibu. Dikupas dalam kitab Minhajul Abidin seperti itu. Ikhlas dalam beramal itu karena apa? Hamba itu dia ingin dekat dengan Allah, dengan Rabb-Nya. Satu. Yang kedua, ada ikhlas dalam meminta pahala kepada Allah. Apa yang dimaksudkan Bapak Ibu? Menginginkan manfaat akhirat dari amal yang dilakukan.
Seseorang yang ikhlas dalam meminta pahala kepada Allah, yang dimaksudkan apa? Seseorang itu Bapak Ibu ingin mendapatkan manfaat akhirat nanti dari amaliyah yang telah ia tunaikan. Apakah yang solat sunnah? Solat sunnah fajar sebelum subuh. Sudah ikut adalah solat sunnah isyraq lain. Sudah itu adalah duha lain. Sampai solat sunnah rawatib, qabliyah, zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah asar, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, sampai tahajud nanti. Mulai dari solat-solat sunnah Bapak Ibu, tidak mau meninggalkan sampai nanti kepada solat wajib. Selesai di awal. Baik, kok bisa awak mengarahkan model itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Karena kita ingin pahala. Ikhlas awak. Jadi seseorang yang menghadirkan ikhlas di dalam pahala itu Bapak Ibu, karena ingin mendapatkan manfaat akhirat nanti daripada apa? Amal ibadah yang telah ia tunaikan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap ikhtiar awak Bapak Ibu, moga-moga ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu dicatat oleh Allah sebagai amalan terbaik di sisi Allah nanti. Jadi takwi awak Bapak Ibu, setiap solat awak karajuan tak ada nilai di sisi Allah, kun awak takwian. Dan awak kan berharap setiap amaliyah yang kita karajokan itu, amal ibadah yang kita karajokan itu dicatat di Allah, dianggap oleh Allah nanti sebagai amalan yang mampu memberi syafaat kawak nanti, yang magiah penolongan kawak nanti, yang magiah penerangan. Al-Quran yang kita baca nanti mampu memberikan cahaya nanti dalam kubur awak. Sesuai dengan hadis yang sahih Bapak Ibu, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu kata Nabi. Bacalah. Sebab Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat memberikan syafaat, menjadi kawan bagi awak nanti. Semoga dari amal-amaliyah itu Bapak Ibu, salat yang kita karajuan, Al-Quran yang kita baca, magiah penerangan kawak nanti. Kan itu yang menjadi harapan di awak. Tapi yang menjadi syaratnya Bapak Ibu harus ikhlas. Kau yang disebut Imam Al-Ghazali itu. Ikhlas di dalam berharap atau meminta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Muhammad Fudail bin Iyad berpendapat, apa yang dimaksud dengan ikhlas itu? Tanya tu menurut beliau Bapak Ibu, ikhlas itu senantiasa menghadirkan muraqabatullah. Aku menurut Fudail bin Iyad. Itu pun dijelaskan dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi kata beliau, Fudail bin Iyad itu, ikhlas itu menghadirkan muraqabatullah dalam kehidupan. Menghadirkan rasa Bapak Ibu, rasa diawasi oleh Allah, rasa dicaliak di Allah. Sedang ibadah merasa dicaliak di Allah, sedang bermuamalah merasa dicaliak di Allah, sedang berdagang merasa dicaliak di Allah, sedang karajo merasa dicaliak di Allah. Iko kata Fudail bin Iyad, ikhlas itu menghadirkan sifat muraqabatullah dalam kehidupan. Jadi awak Bapak Ibu merasa diawasi itu perlu. Jadi awak pun tak boleh bersifat sombong, sebab sombong itu indah pakaian awak. Sombong bukan pakaian manusia, Bu. Tapi kalau sombong ke orang sombong boleh tak, Bu? Boleh. Sombong kepada orang sombong boleh. Untuk apa? Memberikan pembelajaran kepada orang sombong, supaya ia tidak sombong lagi. Jadi sifat sombong, sifat mengeluh, sifat merasa gadang itu tak boleh. Yang boleh apa? Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memiliki sifat tawaduk namanya, merasa rendah hati. Kalaupun kita memiliki keilmuan yang baik, tidak boleh sombong. Kalaupun kita memiliki keilmuan yang baik,
kita mesti menghadirkan sifat tawaduk dalam kehidupan. Rendah hati kepada manusia, rendah diri kepada Allah. Terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Bapak Ibu ada dikisahkan ada orang sombong. Apa kalimah yang disampaikan kepada orang umum? Sungguh Allah tu tidak adil. Bahkan tidak adil Allah kecilnya Bapak Ibu. Manusia nanti ketika wafat di yaumil akhir diazab menggunakan api. Dibakar pakai api. Sedangkan jin iblis, setan Bapak Ibu, itu diazab pakai api katanya. Sungguh tidak ada efek sama sekali. Jin iblis dicipta dari api, lalu diazab menggunakan api. Itu tidak bahaya doang kecil. Kalau nuri awak Bapak Ibu, sakit tak jin tu? Ini dibakar nanti api. Sedangkan jin iblis itu, setan itu dicipta dari api. Kira-kira ada tak efek kayaknya? Aku pertanyaan orang sombong tu ke orang tu. Lalu di saat itu Bapak Ibu, berdirilah seorang anak kecil. Saya mampu menjawab pertanyaan engkau. Dek sombongnya orang tu Bapak Ibu, ta'al, kamarilah. Pailah kamu ko, silakan berikan jawabanmu. Pailah anak ketik tu Bapak Ibu berjalan kamu ko, serta merta langsung ditampaknya pipi orang. Ditampar ya. Terkejutlah orang sombong. Mengapa engkau menamparku? Apa yang menjadi kesalahanku? Apa penyebabnya? Maka anak kecil kembali bertanya, apa yang engkau rasakan dari tamparanku? Apakah engkau merasakan sakit? Tentu aku merasakan sakit karena engkau menamparku. Bagaimana engkau bisa merasakan sakit? Tanganku berasal dari kulit, sedangkan pipimu juga kulit. Bagaimana bisa merasakan kulit dengan kulit bisa merasakan sakit katanya. Jadi ikut pernyataan dari anak ketik itu, kulit jo kulit saya sakit. Ibu ya. Jadi orang sombong tadi terdiamnya, ikutlah pembelajaran yang diberikan di anak ketik ke orang sombong. Sia sebenarnya anak ketik itu Bu, sia namanya Nu'man bin Bashir yang dikenal dengan Abu Hanifah. Jadi orang sombong kok pelajarannya Bu. Apa analoginya Bapak Ibu? Jin, setan, iblis itu walaupunnya dicipta dari api, nantinya diazab dengan api, ini akan habis. Sebab kualitas apinya berbeda. Sama jawab, awak dicipta dari tanah. Cobalah beku Bapak Ibu kungkang kawan awak jo tanah kari itu sakit enggaknya? Sakit tak Bu? Awak dari tanah gua, coba pukul dengan tanah yang keras, sakit tak? Sakit. Nah, jadi kualitasnya itu berbeda. Jadi tidak ada orang yang akan siap nanti menghadapi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Inna azabi lasyadid. Sungguh azab Allah itu sangat pedih sekali. Jadi sifat sombong Bapak Ibu, sifat tidak mau tahu dengan saudara, sifat mengeluh, berkeluh kesah, kikir itu tidak boleh kita pelihara. Itu ada watak manusia Bapak Ibu. Berkeluh kesah, suka mengeluh, kikir, tidak mau berbagi, sombong, itu adalah watak-watak sebahagian manusia. Dan kita orang-orang yang telah belajar tentang itu Bapak Ibu, mesti kita singkirkan jauh-jauh perangai model itu. Diganti dengan sifat ikhlas namanya. Kalau sudah ikhlas Bapak Ibu, insya Allah nanti kita akan mendapatkan keberkahan dalam amal ibadah itu, dan kita akan mendapatkan pahala daripada amal ibadah yang kita kerajuan. Semoga Bapak Ibu kajian ini menambah wawasan, menambah keilmuan bagi kita bersama Bapak Ibu, lebih-lebih bagi kami yang menyampaikan. Pertama dapat kita simpulkan dari surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21 tadi diterangkan bahwa manusia itu dicipta dalam keadaan mengeluh. Tapi mengeluh itu adalah khiyar, pilihan Bapak Ibu. Jadi kalau awak mengeluh itu menurut awak mendatangkan mudarat, tidak usah mengeluh. Yang apa yang harus jalan yang kita tempuh, mencari solusi dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, tatkala diberikan ujian manusia itu sifatnya berkeluh kesah.
Yang ketiga, ketika diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kebaikan, manusia itu banyak bersifat kikir. Ini hal-hal atau watak-watak yang tidak boleh kita pelihara. Lalu yang keempat dapat kita simpulkan Bapak Ibu, bagaimana cara hidup tenang itu agar bisa menolak daripada sifat mengeluh itu. Ada satu sifat yang bisa kita miliki yang disebut dengan ikhlas namanya. Ini yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin. Itu saja Bapak Ibu, semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Lebih-lebih bagi kami yang menyampaikan fakir ilmu. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.